Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah udah sarapan belum? Sudah Bu. Bagus. Jadi anak-anak ibu untuk seterusnya harus selalu sarapan ya. Karena kalau kita sudah sarapan, insya Allah nanti kita waktu proses pembelajaran kita akan lebih fokus dan semangat dalam memperhatikan materi yang akan diajarkan nantinya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Fani dipimpin doanya. Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya Fani. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Fani, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Nisa, Sakit Bu. Nisa sakit. Semoga di pertemuan selanjutnya Nisa dapat bergabung dengan kita dan Nisa diberikan kesembuhan secepatnya. Baiklah, anak-anak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada materi mengenai rantai makanan. Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu dengan menyimak keterangan dan penjelasan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Yang kedua, dengan media pembelajaran dapat membuat siswa memahami komponen rantai makanan secara tepat. Yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat memahami komponen dari rantai makanan. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat membuat dan menentukan rantai makanan secara tepat. Sebelum itu, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu tidak rantai makanan itu apa? Tidak Bu. Jadi, rantai makanan itu merupakan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat di dalamnya itu terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, jadi pada kejadian rantai makanan ini terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Nah, dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem itu disebut sebagai juga dengan tingkat trofik. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari rantai makanan. Di mana fungsi rantai makanan itu yang pertama yaitu menjaga kestabilan ekosistem. Nah, setiap komponen dari rantai makanan saling bergantung. Jika produsennya habis, maka konsumennya akan punah karena tidak mendapatkan makanan dari produsen. Sama halnya dengan pengurai kepada konsumen. Jadi, jika hilangnya salah satu komponen dari ekosistem itu, akan mengganggu kestabilan dari ekosistem. Nah, fungsi dari rantai makanan yang kedua yaitu menguraikan interaksi antar spesies dalam ekosistem. Nah, rantai makanan ini dapat berfungsi untuk menguraikan interaksi langsung antar spesies yang terdapat dalam ekosistem. Hal ini dapat membantu dalam membedakan antara spesies mana spesies basal, mana spesies transisi, dan mana spesies yang termasuk dalam spesies predator puncak. Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang komponen dari rantai makanan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah media. Dari sini Ibu mempunyai sebuah media dari yang di dalamnya itu terdapat komponen dari rantai makanan. Seperti yang sudah Anda Ibu lihat, bahwa komponen dari rantai makanan itu terdiri dari ada produsen, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier, ada konsumen final, dan yang terakhir ada dekomposer. Nah, yang pertama Ibu ingin menjelaskan tentang produsen. Di mana produsen merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri.
atau yang sering disebut juga dengan autotrof. Nah, yang termasuk ke dalam produsen itu yaitu tumbuhan seperti tumbuhan hijau atau padi. Nah, jadi produsen ini memiliki kemampuan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan untuk keberlangsungan hidupnya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada konsumen. Nah, konsumen ini terdiri dari beberapa macam seperti yang ada di media ini, bahwa yang pertama ada konsumen primer. Konsumen primer merupakan konsumen tingkat pertama, yang mana konsumen primer ini di dalamnya itu terdapat hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, yang kedua, konsumen sekunder atau konsumen tingkat kedua, yang mana di dalam konsumen sekunder ini hewan-hewan yang terdapat di dalamnya yaitu hewan-hewan karnivora atau sebagiannya pemakan daging. Nah, yang ketiga yaitu konsumen tersier atau konsumen tingkat ketiga, di mana di dalam konsumen tersier ini terdiri dari hewan-hewan karnivora juga atau pemakan daging. Nah, yang terakhir yaitu konsumen final atau konsumen puncak atau tingkat tertinggi, di mana di dalamnya itu juga terdapat hewan-hewan karnivora atau pemakan daging. Dan yang terakhir yaitu dekomposer atau pengurai, di mana di dekomposer ini nantinya akan menguraikan organisme lain yang sudah mati, seperti misalnya jamur atau bakteri. Nah, jadi anak-anak ibu dapat melihat ya bahwa di sini dari media yang ibu bawa ini terdapat komponen yang lengkap dari rantai makanan. Nah, sekarang ibu akan mencontohkannya dengan gambar organisme dari setiap komponen tersebut. Nah, di mana yang pertama itu ada produsen. Nah, di sini ibu mempunyai contoh dari produsen itu yaitu tanaman padi. Nah, produsen yang termasuk ke dalam produsen itu adalah tanaman padi atau tumbuhan hijau lainnya. Nah, di sini ibu akan meletakkannya di bagian produsen. Nah, di mana produsen itu atau tanaman padi itu atau tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari dan juga air untuk ia berfotosintesis dan menghasilkan makanan untuk kehidupannya sehari-hari, untuk menghasilkan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi, di mana produsen ini memerlukan cahaya matahari dan air untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konsumen primer. Nah, di sini ibu membawa contoh yaitu seekor belalang, di mana konsumen primer itu yang di dalamnya itu terdiri dari hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, di sini contohnya adalah belalang. Selanjutnya yaitu konsumen sekunder atau konsumen tingkat kedua, di mana yang di dalam konsumen sekunder ini terdiri dari hewan-hewan karnivora. Nah, di sini ibu membawa contohnya yaitu katak. Yang selanjutnya yaitu konsumen tersier atau konsumen tingkat ketiga, yang terdiri di dalamnya itu terdiri dari hewan-hewan karnivora juga atau pemakan daging. Dan di sini ibu membawa contohnya yaitu ular. Selanjutnya konsumen final atau konsumen tingkat tertinggi atau paling puncak. Nah, di sini ibu membawa contohnya yaitu seekor elang, di mana elang ini merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Yang terakhir yaitu dekomposer atau pengurai, di mana nantinya dekomposer ini akan menguraikan organisme-organisme lainnya yang tadi itu sudah mati, dan ia akan menguraikannya, di mana di sini ibu membawa contohnya yaitu jamur dan juga bisa bakteri. Nah,
Jadi dapat anak-anak ibu lihat ya bahwa komponen-komponen dari rantai makanan itu terdiri dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final, dan dekomposer. Di mana dapat anak-anak ibu lihat bahwa produsen ditempati oleh tumbuhan hijau, yang kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen primer, oleh belalang, di mana belalang akan memakan tumbuhan hijau, kemudian belalang akan dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen sekunder, dan kemudian katak akan dimakan oleh ular yang berperan, di mana ular itu berperan sebagai konsumen tersier, dan kemudian ular ini akan dimakan oleh elang, di mana elang ini menempati tempat sebagai konsumen final. Dan yang terakhir, elang ini akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai, yaitu jamur. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan ini, apakah anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Nah, bagus. Nah, kalau sudah paham, Ibu ingin bertanya nih. Jadi menurut pendapat anak-anak Ibu nih, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Proses makan-memakan, Bu. Ya, betul. Terus apa saja yang termasuk ke dalam produsen? Rumput, Bu. Ya, betul, pintar. Dan terakhir Ibu mau bertanya nih, yang termasuk ke dalam pengurai itu apa saja sih? Seperti jamur, bakteri. Nah, ya, benar. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham ya. Tapi sepertinya sudah mulai lesu dan kurang semangat nih. Sekarang Ibu mau ngajak anak Ibu untuk tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya, udah semangat belum? Sudah, Bu. Nah, bagus. Nah, baiklah, karena anak-anak Ibu sudah paham kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan lembar kerja untuk anak-anak Ibu kerjakan, agar Ibu dapat melihat seberapa tingkat pemahaman anak-anak Ibu dengan materi yang udah kita pelajari hari ini. Nah, ini lembar kerjanya. Iya, sorry. Lingkari aja tuh. Apakah sudah siap anak Ibu? Sudah, Bu. Bagus, cepat ya siapnya. Beri lihat dulu nih jawabannya. Ini jawaban punya Fani. Di mana anak-anak Ibu semua sudah lihat kan bahwa di sini perintah dari lembar kerjanya yaitu urutkan rantai makanan berikut yang tepat sesuai dengan urutannya yang tepat. Dimana di sini pertama ada padi, kemudian padi dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh elang. Nah, di sini yang terakhir yaitu apa yang termasuk ke dalam produsen. Nah, di sini dijawab oleh Fani yaitu rumput. Nah, ini benar ya jawabannya. Bagus. Benar semua ya. Berarti anak-anak Ibu sudah paham. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada anak-anak Ibu yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Fani. Jadi, Bu, kesimpulannya rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu. Dan terdapat peran yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, pada kejadian rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu, Bu. Wah, bagus. Ya, jadi dari materi kita hari ini mengenai rantai makanan,
bisa kita tarik kesimpulan bahwa rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan, di mana yang di dalamnya itu terdapat peran-peran dari produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Jadi sampai di sini apakah anak-anak ibu semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, alhamdulillah. Apakah pembelajaran kita hari ini sudah menyenangkan? Sudah, Bu. Baiklah. Sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo Fani, ditutup. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita membacakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga untuk kedepannya Nana Ibu tetap semangat atau lebih semangat lagi untuk pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.